Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Rahmat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah tarawih Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan Ramadan di Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama, perolehan infak dan sedekah melalui kenceleng pada tarawih malam kemarin sebesar Rp169.000. Jadi total perolehan infak dan sedekah melalui kenceleng sampai dengan malam ini sebesar Rp1.142.000. Tidak lupa kami mewakili pengurus DKM Al-Ikhlas menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas infak dan sedekah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga infak dan sedekah yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, penceramah dan imam sholat tarawih pada malam besok adalah yang terhormat Bapak Ian Supianto STI. Sedangkan penceramah dan imam sholat tarawih pada malam ini yaitu yang terhormat Bapak Nuruddin Eskom. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada yang terhormat Bapak Nuruddin Eskom, kami persilakan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama dan jelas yang paling utama adalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa, salat berjamaah Isya, dan dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari hari pertama kita berpuasa sampai dengan hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pun semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikut ajarannya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya ila akhiril zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat sunnah tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini saya diberikan tema oleh pengurus DKM yaitu tentang gibah dan namimah. Apa? Gibah dan namimah. Ya. Kalau yang sering mengikuti kajian pada malam Selasa, ini saya sertakan nama kitabnya adalah Al-Kabair. Al-Kabair ini adalah salah satu kitab yang dikarang oleh imam besar namanya Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Kitabnya bernama Al-Kabair. Jadi nanti kalau pulang paling enggak ingat gitu. Yang tadi disampaikan apa?
kitab namanya Al-Kabair karangan Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Nah, biasanya sebelum ke materi inti itu biasanya ada pengertian atau definisi atau ta'rif kalau dalam bahasa Arab. Apa itu ghibah? Nah, ghibah itu paling sederhana adalah membicarakan orang lain. Ya, gosip. Bagian orang tepatnya sama gosip. Eta dikira teh gosip bulan puasa mah gitunya beri heula. Si orang itu di TV anu ceraya itu aduh macam-macam gosip. Ampun. Jadi ghibah itu paling sederhana adalah membicarakan orang lain. Nah, ghibah ini biasanya disertakan dengan kata namimah. Apa namimah? Ini bukan nama orang, Pak ya. Siti Namimah, Siti Namimah. Namimah itu mencari-cari keburukan orang lain. Jadi ini satu paket nih, ghibah dengan namimah. Ghibah dulu, namimah dulu, atau namimah dulu, ghibah kemudian? Yang mana? Tapi biasanya, Pak, biasanya ghibah itu didahului dengan namimah. Jadi nggak seru, Pak, ngomongin batur tapi teu apal objeknya terseru. Makanya biasanya namimah dulu ini, namimah dulu baru ghibah. Cuman di literatur ghibah dulu baru namimah. Karena memang paling sering kita dengar ghibah. Tapi satu kata ini, yang kedua itu jarang kita dengar, namimah. Namimah itu tidak familiar, tetapi justru menjadi penyebab juga hancurnya pahala. Nanti kita lihat apa yang menyebabkan pahala kita rusak atau musnah gitu ya. Jadi tadi pengertian paling sederhana adalah ghibah itu membicarakan orang lain, sedangkan namimah adalah mencari-cari keburukan orang lain. Begitu. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam hadis nomor 25.2589. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, Nabi Muhammad pernah bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kata sahabat, kami tidak tahu ya Rasul, engkau yang lebih tahu. Kata Nabi, ghibah itu adalah membicarakan keburukan saudaramu, membicarakan keburukan saudaramu. Tujuannya apa? Untuk didengarkan orang lain. Justru sensasinya itu karena ada yang mendengarkan, Pak. Cobian Bapak ngagibah tapi aya batur coba. Ngobrol sarang tembok. Dah sanes kebongkeun baturnya ngobrol sarang tembok mah rada setengah gitu. Jadi sensasi gibah itu adalah ada lawan bicara. Komo lamun banyakan, wa jamaah. Gibah berjamaah gitu. Itu yang paling seru. Kalau duaan ya masih ini mah rahasia kita aja. Ternyata semua satu RT tahu. rahasia kita ternyata semua. Jadi kata Nabi, ghibah itu adalah membicarakan keburukan saudaramu, tujuannya untuk didengarkan orang lain. Begitu. Terus sahabat nanya nih, ya Rasul, kalau sesuai kenyataan gimana? Kan kita mah gitu ya. Kan iya teh kenyataan. Hadisnya begini, kalau itu kenyataan, itu justru yang dinamakan dengan ghibah. Tetapi kalau itu tidak sesuai kenyataan, namanya fitnah. Tuh. Jadi kalau sesuai kenyataan, ya ghibah itu namanya. Kalau tidak sesuai kenyataan, namanya fitnah. Iya kan? Membicarakan keburukan orang lain, padahal dia nggak buruk, ya berarti fitnah. Jadi dua-duanya ini bermasalah, Pak. 11-12 gitu. Itu ya, jadi sangat bahaya sekali. Nah, kalau di dalam kajian malam Selasa, saya membuat matriks. Waktu itu ditulis tuh di papan tulis ya. Jadi dosa itu terbagi ke dalam beberapa bagian, Pak. Ke dalam beberapa golongan. Ada sifatnya dosa bertambah, pahala tetap. Ini dosanya nambah, pahala tetap gitu.
Kalau kita melakukan amal ibadah kita segitu-gitu aja, tetapi dosa bisa bertambah. Apa itu contohnya? Mencuri, berzina, itu termasuk dalam kategori pahalanya tetap, tetapi dosanya bertambah. Jadi zina, mencuri itu tidak mengurangi pahala, tetapi hanya menambahkan kepada dosa. Itu yang pertama, golongan pertama. Yang kedua adalah dosa bertambah, pahala berkurang. Sudah mah bertambah dosanya, pahala berkurang. Apa contohnya? Iri hati, hasad, dengki. Jadi ini yang juga bahaya, ya. Yang ketiganya itu ria. Ini pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan di kajian. Apa itu ria? Ria itu paling sederhana. Di dalam hadis itu dijelaskan, semut hitam, ini seperti ya perumpamaan. Semut hitam ada di malam hari atau di tengah malam, kemudian berjalan di batu hitam. Katingali teh henteu, tapi aya teu? Aya, sirem, alit gitu Pak, alus. Tetapi itu justru yang menyebabkan pahala kita hilang. Jadi dosanya bertambah, pahala hilang. Kemudian yang ketiga adalah pahalanya habis sama sekali. Pahala kita itu bisa habis, tak bersisa Pak. Misal kita ibadah selama 60 tahun. Satu waktu amal ibadah kita itu bisa hilang seketika. Dengan cara apa? Kafir. Badai nyobian Pak. Murtad Pak. Murtad itu bisa menghabiskan 1 detik itu pahala yang kita himpun bertahun-tahun. Itu bahaya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah dosa bertambah, pahala berkurang, dan dosa orang lain dimasukkan ke kita. Dosa apa ini? Dosa ghibah dan namimah tadi Pak. Bayangkan itu, ini sudah plus-plus. Jadi sudah pahala kita berkurang, dosa kita bertambah, dan dosa orang lain itu dimasukkan ke diri kita. Itu luar biasa. Maka ini yang disabdakan Nabi di dalam hadisnya, hati-hati dengan yang namanya ghibah dan namimah. Ya, ghibah dan namimah ini salah satu di dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu kitab yang membahas tentang 70 dosa besar. Dan ini ghibah dan namimah ini menjadi salah satu bahasan tersendiri di dalam kitab itu. Makanya pada malam hari ini saya angkat, mudah-mudahan bisa menjadi ibroh bagi kita semua. Barangkali yang terakhir adalah Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, ini bukan hadis Pak, ini perkataan ulama namanya Imam Asy-Syafi'i, dan saya kutip di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, almar'u in kana aqilan wari'an asghalahu an uyubi ghairihi wari'uhu kamal alilu as-saqimu asghalahu an waji'an nasi kullihim waji'uhu. Apa artinya? Wallahu a'lam. Apabila orang itu berakal, Imam Syafi'i sampai begini Pak mengatakan di dalam kitabnya, apabila orang itu berakal, orang itu akan sibuk dengan kesalahannya sendiri. Saya ulangi ya, ini Imam Syafi'i mengatakan begini, apabila orang itu berakal, maka orang itu akan sibuk dengan kesalahannya sendiri, dengan kekurangannya sendiri, tidak mengkorek-korek kesalahan orang lain. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Yang diibaratkan seperti kalau kita sakit, bayangkan Pak, kalau kita sakit itu yang kita urusi bukan sakit orang lain. Misalnya nyeri sirah gitu ya, tapi kita sibuk ngurusin riut sirahna orang lain, riut sirahna batur, kan itu ya. Kalau kita sakit, diri kita sakit, yang diurusi adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitupun hati Pak, kalau hati suka iri, kalau hati suka dengki, kalau hati suka ria, kalau hati suka gibah dan namimah, maka itu ciri dari penyakit hati. Maka kalau hati berpenyakit itu jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik. Karena bukan hanya fisik kita nanti yang bermasalah, tetapi amal ibadah kita juga bisa hangus. Wallahu alam, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kultumnya singkat, padat, jelas, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari yang namanya ghibah dan namimah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.